Baiklah sobat calon guru semuanya, pada saat pendaftaran CPNS maupun juga P3K sudah dibuka, di sini ada beberapa berkas yang diwajibkan untuk dibubuhi dengan materai elektronik atau e-materai. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara pembubuhan e-materai dan juga upload di SSC ASN untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2024. Nah, di sini nanti kita akan menerapkan kalau misalkan cara beli materai di Skill Academy itu kira-kira seperti apa dari awal sampai dengan terakhir teman-teman. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita ketahui dan dicermati sebagai syarat lulus seleksi administrasi CASN 2024. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat semuanya, di sini nanti kita akan menerapkan bagaimanakah cara pembelian e-materai di Skill Academy. Ya, pada kita nanti akan menerapkan langkah-langkah. Yang pertama adalah cara membuat akun e-materai di Skill Academy. Kemudian login akun Skill Academy, kemudian membeli kuota materai di Skill Academy, kemudian membubuhkan e-materai di dokumen persyaratan baik itu surat pernyataan maupun juga surat lamaran. Kemudian download dokumen yang sudah dibubuhi dengan e-materai. Kemudian kita yang terakhir adalah upload dokumen yang sudah dibubuhi dengan e-materai di akun SSC ASN. Dan kita pastikan nanti berhasil teman-teman. Nah, di sini untuk langkah pertama untuk pembelian e-materai yang ada di Skill Academy, tentunya kita persiapkan dulu ya untuk dokumen nanti yang akan kita upload dan juga dibubuhi e-materai. Jadi di sini kita sudah siapkan yaitu untuk berkas yang nanti akan kita bubuhi e-materai. Selanjutnya setelah kita ini menyiapkan untuk berkas yang akan dibubuhi dengan e-materai, maka untuk membeli e-materai dan pembubuhan yang ada di Skill Academy, teman-teman bisa berkunjung saja yaitu ke skillacademy.com seperti ini. Kemudian kita klik di sini ya. Nah, selanjutnya di sini langkah pertama, di sini teman-teman kita klik di sini yaitu kita membuat akun dulu ya. Kalau misalkan kita belum membuat akun di Skill Academy, ini kita buat akun dulu dengan cara klik di sini yaitu tombol daftar atau masuk. Kemudian di sini kita pilih yang daftar ya, karena kita belum pernah punya akun nih. Kita daftar dulu. Klik saja di sini yaitu daftar. Berikutnya di bagian atas ini nama lengkap, kita isikan nama lengkap kita. Kemudian di sini kita masukkan alamat email, kemudian konfirmasi email, kemudian di sini kita masukkan yaitu nomor handphone. Setelah itu di sini kita membuat kata sandi, kemudian kita masukkan kata sandi sama ya. Kemudian kita klik checklist di sini. Selanjutnya kita klik saja tombol daftar teman-teman. Dan berikutnya kalau misalkan kita sudah berhasil membuat akun di Skill Academy, maka akan ada tulisan seperti ini yaitu kelas saya. Kemudian ketika kalian klik di sini akan ada menu edit profil, bantuan verifikasi sertifikat. Nah, ini berarti kita sudah berhasil membuat akun nih. Nah, langkah berikutnya, nah di sini kalau misalkan teman-teman sudah punya akun, tinggal login saja ya ke akunnya. Nah, berikutnya untuk membeli e-materai, ini kita bisa klik di bagian kita cari dulu ya untuk tombol e-materai. Nah, kita arahkan kursor kita itu di sini ya, di instansi nih, instansi. Nah, di sini kita klik di bagian ini, e-materai. Inilah merupakan materai digital resmi dari Peruri Digital ya. Security untuk semua dokumen Anda. Kita klik sini. Nah, berikutnya kita scroll ke bawah nih. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini adalah materai asli juga ya. Berikutnya untuk membeli e-materai, inilah kita klik di sini. Kita klik beli e-materai. Dan berikutnya di sini untuk harganya ya, ini adalah mungkin berbeda dengan harga kalau misalkan kita itu membeli materai elektronik ya, materai elektronik yang ada di situs materai elektronik.com. Kalau materai elektronik.com ini harganya 12.500. Kalau misalkan di Skill Academy ini harganya cukup 12.000 saja. Untuk materai satu keping yang 10 ribuan ya. Nah, ini berikutnya di sini kita scroll ke bawah. Kalau misalkan kita ingin opsinya adalah membeli satu keping misalkan itu 10.000, berarti nanti 12.000 ya. Kemudian untuk membeli yang dua materai ini kita bisa klik di sini, maka nanti kita akan membayarnya 24.000. Artinya satu materai itu adalah 12.000 ya harganya. Nah, saya akan membeli satu saja nih, satu dulu ya. Nah, ini saya klik di sini. Ini adalah pembeli satu keping, berarti ini nanti yaitu 12.000. Kemudian kita klik beli ya.
Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini kita lanjutkan pilih di metode bayar. Nah, ini total bayarnya 12.000. Kita klik di sini pilih metode bayar. Berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke metode bayar demikian. Nah, di sini ada berbagai macam opsi, yaitu kita bisa scan kris ini ya, scan kris, kemudian pakai e-wallet GoPay juga bisa, ShopeePay pun juga bisa. Nah, saya akan scan saja menggunakan kris ya. Coba kita klik di sini kris. Nah, demikian. Nah, kemudian nanti akan saya scan kris dengan menggunakan Dana. Oke, kita klik di sini, gunakan metode ini. Kita klik. Nah, berikutnya akan ditampilkan yaitu kris ini ya. Nah, sekarang saya akan buka di HP dulu untuk menyekan kris dari Dana. Nah, untuk HP-nya nggak perlu saya tunjukkan ya. Oke, kita klik Pay, itu kalian scan dengan akun Dananya. Berikutnya di sini kita arahkan kamera ini ke bagian QR kodenya ya. Oke, kita pindai. Berikutnya langsung akan muncul konfirmasi pembayaran dan harganya adalah 12.000, bukan 12.500. Kemudian kita klik bayar. Maka di layar ini nanti akan bisa berubah sudah terbayar gitu ya. Sekarang saya masukkan dulu untuk password verifikasi pembayaran. Oke, berikutnya di sini kita pantau ya di bagian ini. Kalian juga bisa unduh download kris di sini. Nanti misalkan minta dibayari temannya ya, atau mungkin orang tuanya. Nah, sekarang pembayaran sudah berhasil nih. Nah, ini ya, ini order IDF info-nya sekian, info aja. Nah, sekarang pembayaran sukses nih. Nah, sekarang kita klik di lihat daftar pembelian. Kita klik ucapan selamat, kamu berhasil membeli e-materai. Nah, berikutnya di sini kita sudah muncul ya, yaitu transaksi selesai. Ini adalah satu keping e-materai 10 ribuan, harganya 12.000. Nah, di sini kalian bisa langsung mulai pembubuhan, atau mungkin kalian lakukan pembubuhan nanti, itu juga demikian bisa ya. Kalau misalkan langsung ke pembubuhan, ini kalian bisa klik di sini mulai pembubuhan. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk memasukkan alamat email ya, kemudian masukkan password untuk melakukan pembubuhan. Nah, kalau misalkan ingin melakukan pembubuhannya itu nanti misalkan ini kalian misalkan masuk di beranda misalkan ya, mungkin kalian lakukan pembubuhannya itu adalah misalkan nanti. Nah, di sini kalian bisa masuk ke coba di sini kita bagian ini. Inilah untuk saldo saya ya. Saldo saya tuh saya punya satu materai nih. Nah, ini. Nah, kemudian untuk ini ada ini ya, yaitu di bagian digimap-nya. Ini ada pembubuhan, kemudian di sini riwayat pembubuhan, riwayat pembelian dan juga panduan. Nah, ini untuk riwayat pembelian ini nanti akan muncul di sini, diarahkan menuju ke halaman tadi setelah kita itu check out ya. Oke, berikutnya pembubuhan. Langkah pertama kita isi pembubuhan di sini. Kita sudah punya satu kuota materai, ya kan? Ini kita lakukan pembubuhan. Nah, kita klik di sini untuk upload yaitu dokumennya. Nah, bubuhkan tanda tangan atau e-materai setelah kamu mengupload hasil scan dokumen. Nah, jadi pastikan untuk dokumennya sudah diisi lengkap dan juga sudah ditandatangani ya, siap untuk dibubuhi. Karena setelah dibubuhi materai nanti nggak boleh diedit lagi nih, dikompres, diedit, rename itu nggak boleh ya. Kita klik di sini yaitu mulai pembubuhan. Inilah e-materai ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih. Oke. Kemudian di sini adalah untuk panduannya. Ini adalah panduannya. Jadi contoh benar pembubuhan e-materai ini adalah di sebelahnya tanda tangan ya. Nah, jangan sampai kita itu ditindeskan atau mengenai objek tanda tangan atau mengenai nama lengkap, itu nggak boleh ya. Ini sama halnya dengan petunjuk yang kita berikan di video sebelumnya untuk di materai.elektronik.com. Nah, setelah kita memahami, ini kita klik di sini. Saya telah membaca. Nah, ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita klik lanjutkan. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini langkah pertama adalah upload dokumen, kemudian bubuhkan e-materai, kemudian preview dokumen dan juga selesai. Setelah itu nanti kita unduh ya. Oke, berikutnya kita upload dulu ya. Nah, ini di sini upload dokumen yang ingin Anda bubuhkan tanda tangan e-materai. Nah, ini kita bisa opsional untuk mengisi ini ya. Nah, ini adalah untuk provinsinya. Ini kalian bisa pilih teman-teman di provinsi mana. Kemudian setelah itu nanti diisikan kota, kemudian pilih kegunaannya apa, pilih jenis instansi, kemudian pilih instansi. Nah, ini adalah bersifat opsional ya. Namun di sini kita akan
kita akan ini apa itu, akan skip itu nggak apa-apa ya. Kita langsung upload dokumen coba. Oh ternyata di sini harus diisi ya. Coba saya isi dulu nih. Oke, sekarang sudah kita isikan, provinsi sudah kita pilih, kemudian kabupaten sudah, kemudian kegunaannya adalah di sini untuk saya tuh seleksi CPNS ya. Kemudian pemerintah kabupaten instansinya, kemudian instansinya mana, inilah kabupaten A, kabupaten B, sesuai dengan kabupaten yang nanti akan dituju ya. Kemudian di sini kita klik unggah dokumen, upload dokumen ya, kita klik di sini. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke galeri. Nah, berikutnya di sini kita pilih nih, filenya tadi yang mana. Nah, saya akan bubuhkan di surat pernyataan tidak minta pindah ya, sesuai dengan format instansi tentunya. Kita klik di sini, kemudian kita open. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian preview. Nah, inilah untuk preview ya. Coba kita cek dulu. Oke, ini preview dari berkas yang akan kita bubuhi materai. Pastikan berkasnya terbaca dengan baik dengan menggunakan scanner yang bagus ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan materai. Kita klik sini, tambahkan materai. Klik. Nah, maka di sini nanti akan disajikan. Ini adalah untuk materainya ini ya. Nah, ini untuk materai ini kita bisa atur tempatkan di mana gitu ya. Ini kita bisa besarkan, kecilkan. Kalau di sekolah akademi itu bisa dibesarkan ataupun juga dikecilkan. Tentunya kita besarkan, kecilkan sesuai dengan ukuran yang wajar ya. Jangan sampai besarkan misalkan adalah demikian, ini tentunya kurang bagus ya. Nah, ini tentunya kita sesuaikan. Ini adalah nah ini kita arahkan. Nah, untuk membubuhkan materai itu jangan sampai menutupi objek, baik itu gini atau mungkin menutupi nama gini atau menutupi tanda tangan, itu nggak boleh ya. Sesuai dengan petunjuk dari BKN nggak boleh. Jadi ini kita atur, kita sesuaikan, agak kecilkan dikit, misalkan seperti ini. Kemudian kita taruh sini agak dekat gini. Nah, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya. Oke, inilah untuk previewnya ini. Nah, sekarang ini kita kan sudah tambahkan materai ini. Kemudian kita bubuhkan, itu adalah kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan kalian itu pembubuhan materai di 2 lembar ya, 2 lembar dalam satu file itu, nanti kalian bisa pilih next. Halaman pertama bubuhkan dulu, setelah itu diunduh, kemudian next di halaman kedua ya. Tutorialnya sudah saya berikan di kartu video ini, atau cek video sebelumnya. Oke, berikutnya setelah kita pastikan di sini posisinya sudah fix, berikutnya kita ini lakukan pembubuhan. Kita lakukan pembubuhan e-materai. Nah, untuk pembubuhan final ini kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Sedang loading ya proses. Nah, pembubuhan e-materai ini sudah selesai. Nah, sekarang ini coba kita scroll ke bawah untuk tampilannya seperti apa. Kita preview dulu ya di langkah ketiga ini. Oke, dan materainya ini bertempatkan di sini ya. Ini sudah fix. Kalau misalkan ini kalian ingin mengubah, kalian kembali kemudian diatur lagi. Karena saya sudah fix, sudah benar ya. Ini kita klik bubuhkan e-materai. Kita klik di sini, bubuhkan e-materai. Nah, bubuhkan ada notifikasi ini ya. Bubuhkan 1 buah e-materai pada dokumen ini. Proses ini berlangsung 1 menit. Pastikan informasi pada dokumen ini sudah sesuai. Dokumen yang sudah dibubuhi e-materai tidak dapat diubah ya. Nah, untuk finalnya ini kita klik bubuhkan. Klik. Oke, loading sedang proses ini. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, di sini tanda berhasil itu adalah ketika e-materai yang tadi awalnya saldonya 1 ini sudah nggak ada, sudah habis ya. Scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini langsung berhasil nih. Nomor serinya ini adalah nomor seri e-materainya, tanggalnya ini adalah nama filenya tadi, surat pernyataan tidak pindah, materai yang dibubuhkan 1, berhasil. Setelah itu kita bisa langsung download ya. Untuk downloadnya klik di sini. Oke, berikutnya di sini setelah mengunduh dokumen, hindari penggabungan merge. Jadi sama halnya yang tadi saya jelaskan ke depan, setelah itu mengunduh file ini langsung diupload di SSCSN. Nah, hindari penggabungan atau merge dengan dokumen lain karena hal ini dapat menghilangkan kode unik pada materai ya. Kita klik di sini, saya mengerti. Kemudian kita unduh, lanjut download. Nah, berikutnya langsung terdownload. Ini ya, sekarang kita buka, coba. Nah, ini adalah untuk tadi yang sudah kita bubuhi e-materai. Sekarang, nah ini ya, muncul ya. Ini di bawah ini e-materainya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk e-materainya sudah tertempel dengan baik. Oke, sangat gampang kan dan cepat ini. Harganya pun juga murah.
Berikutnya langsung nih kita upload di SSC ASN. Oke, sekarang kita upload ya, yaitu surat pernyataan sesuai dengan persyarat instansi. Nah, di sini kita upload, kita klik unggah. Oke, kita cari dulu untuk filenya tadi. Oke, ini coba kita agak besarkan supaya terlihat. Nah, ini yang sudah terbubuhkan e-materai yang ini ya. Sudah ada e-materainya, dan di sini filenya itu berubah nama, yaitu stem file pad dengan kode e-materai. Nah, ingat jangan di rename, jangan di merge atau digabung dengan file lainnya ya. Nah, ini kita klik di sini, kita upload, open. Oke, menyimpan dokumen. Masih proses, menunggu. Oke, sekarang sudah diunggah ya, sudah berhasil diunggah. Ini kita coba lihat. Nah, ini kita lihat, semoga memang sudah benar ya. Otomatis kalau misalkan sudah terbukti e-materai, kalau kita upload itu nanti akan terbaca sudah punya e-materai. Kalau misalkan yang keliru nggak punya e-materai misalkan, maka nanti akan gagal ya, akan gagal karena teridentifikasi filenya itu tidak memiliki e-materai. Oke, ini ya untuk filenya. Ini coba kita scroll ke bawah, apakah sudah e-materai. Nah, ini sudah punya e-materai dan tempatnya ini sama dengan yang tadi. Oke, sangat mudah kan? Ini adalah alternatif solusi, teman-teman bisa membeli di Skill Academy. Kalau misalkan di tempat lain ini mungkin lama ya, atau mungkin stoknya ribet itu ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.